Businessman Opinion. Mitra bisnis, baru saja PPKM yang berlevel-level ini dilonggarkan. Angka kematian harian akibat COVID malah cetak rekor melebihi 2.000 orang. Jumlah penambahan positif harian pun kembali melonjak ke 45 ribuan. PPKM sepertinya tidak membawa perbedaan signifikan. Ada komentar, PPKM dihentikan saja. Berlakukan hidup dan bisnis layaknya new normal dengan selalu pakai masker dan prokes lainnya, serta vaksinasi dipastikan merata dan cepat serta wajib bagi semua orang. Apa komentar Anda? 633-9160. Ini saya pun juga agak sedikit heran juga nih sama pendataan soal kasus harian. 2 hari kemarin tercatat 28.000 kasus. Oke lah, kita pun juga anggap positive thinking lah. Pasti penurunan sih oke lah ya. Pun juga saya lihat ada di berita bilang kapasitas rumah sakit di daerah Wisma Atlet sana katanya sudah menurun hingga 44%. Nah, mestinya kan renggang. Cuman kemarin ini kok bisa naiknya berkali lipat. Ini pastinya nih ada yang aneh dong sama pendataan soal itu soal hitungan hari kasus harian. Ini saya pikir ini pemerintah ini kayaknya mesti hati-hati. Ini kita pun juga sebagai rakyat ya hanya bisa pasrah-pasrah aja lah apa yang kita dengerin sama pemerintah soal aturan PPKM ini. Cuman ya kalau bisa pemerintah ya tolonglah udahan aja lah PPKM-nya, mau sampai kapan lagi. Mau dilonggarkan oke lah. Cuman gini aja, harusnya pihak penegak hukum itu juga harus tegas juga. Kalau yang nggak pakai masker harusnya disanksi. Jangan cuma hanya bisa klarifikasi maaf ini aja tapi udah melakukan perbuatan yang enggak. Terus juga prokes juga. Dan juga kalau bisa ya mall-mall juga harusnya dibukanya paling ya kapasitasnya 25% atau didata dulu gimana. Harusnya kan banyak solusinya, banyak caranya juga untuk melonggarkan hal ini. Selain PPKM darurat ini, pasaran juga sepi, perekonomian juga lihat aja anjloknya nggak karuan. Dan juga kita disorot sama media asing, kita pun malu sekali. Kalau saya sebagai rakyat malu banget men, udah diliatin media asing, disorotin. Kita pun juga sampai mau bepergian aja nggak bisa. Udah ditakuti sama 59 negara. Itu aja sih. Nah, ikut nimbrung nih ya. Ini PPKM itu kan dulunya PSBB, itu udah berjilid-jilid juga ya. Terus lanjut ke PPKM dan ternyata memang tidak maksimal. Karena memang kita untuk penduduk sebanyak ini Indonesia, ketaataannya masih rendah, itu memang susah. Tapi kalau soal angka itu harusnya lebih diperinci lagi. Angka itu murni oleh COVID atau komorbid atau penyakit lain gitu loh. Seperti sebelumnya nggak ada yang kontrolnya kurang, petugasnya kurang. Ya kalau misalnya ini tergantung dari masyarakat sendiri ya. Kalau dari itu yang di Sumatera itu kan ada yang isolasi melarikan diri itu dikejar kan sampai ditangkepin gitu kan. Karena diikat juga. Nah itu tergantung dari masyarakat sendiri deh. Soalnya kita nggak bisa ngawasin. Kita lihat, oh ini masih banyak yang nggak pakai masker, nah kita bisa ngapain, mau nangkep dia, kasih denda, lagi nggak ada duit, mau denda, itu penjara bisa penuh semua, bukan solusi juga. Jadi tergantung dari masyarakat sendiri deh, ini mau dibebasin ya, ntar kalau ada yang mati jangan salahin siapa-siapa gitu loh. Itu kalau misalnya masyarakatnya yang kayak di Sumatera itu dia bisa saling jaga ya bagus, soalnya ya saya rasa sih lamban, kalau yang banyak yang mati ya itu katanya kalau di rumah sakit yang gratis itu kalau minta air pagi, sorenya baru dikasih. Nah itu kita mau cari obat juga nggak ada. Jadi banyak yang mati wajar gitu. Jumlah kematian itu murni karena COVID-nya sendiri atau karena penyakit lain itu harusnya lebih fair. Terus soal PPKM itu kan dana yang buat PPKM itu kan sangat besar. Itu ya lebih dialokasikan ke vaksin dan ke mereka yang sudah terpapar atau yang sudah sakit, itu akan lebih bagus daripada nyegatin orang di jalanan, maksa orang swab di jalanan yang belum tentu sakit gitu loh. Jadi lebih difokuskan aja untuk yang penanggulangan orang yang sudah terpapar gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu lebih bagus. Ya
Ya, menurut saya itu sebenarnya memang PPKM itu sudah dihentikan karena berdampak sekali untuk rakyat kecil dan harus diperketat untuk vaksinasi supaya menyeluruh dan protokol kesehatan selalu digunakan. Dan juga untuk orang yang pernah kena COVID itu di bawah 40 tahun itu cepat sembuh sebenarnya, cepat hilang virus coronanya. Jadi lebih baik dinormalkan saja, tetapi prokesnya selalu digunakan dan vaksinasinya menyeluruh di vaksin. Terima kasih. Terkait PPKM yang kemarin terus angka kematian melonjak, menurut saya memang ya bisa dibilang satu virus itu ya kita harus bilang apa, harus bisa menerima bahwa virus itu ada di samping kita gitu loh. Jadi kehidupan sehari-hari pun kita harus bisa berdamai dengan virus ini gitu loh. Yang dulu dibilang Pak Jokowi. Jadi bisa dibilang ya sekarang kalau kita mau benar-benar mau dilepas sama sekali, ya balik lagi ke orang-orangnya gitu loh. Orang-orangnya aware nggak dengan kehidupan new normal dengan segala macam tingkat prokes yang ketat tadi gitu loh. Karena sampai dengan sekarang aja angka kematian tinggi pun itu kan akibat dari orang-orang yang notabene yang masih nganggap tuh COVID tuh nggak ada, yang progresnya sembarangan, yang nyinyir bilang itu nggak ada kok, itu bahasanya kalau percaya pasti mati, memang betul mati gitu loh. Cuman jangan sampai menulari orang lain lagi, itu tetap aja gitu loh. Jadi intinya prokes tinggi pun belum tentu menjamin kehidupan itu kita akan jadi lebih baik, tapi paling tidak kita sudah mencobanya. Jadi kalau menurut saya kalau mau dilepas ya lepas aja mendingan, supaya sama-sama kita maksudnya jalanin semua kehidupan balik lagi dengan kehidupan ekonomi juga jalan lagi. Nah, memang dengan prokes yang tinggi kenapa enggak gitu loh. Karena memang mau di prokes tinggi gitu di PPKM terus menerus sampai kapan gitu loh. Ini bukan lagi kita menyerah ya, tapi kita mencoba solusi baru gitu loh. Ini buat yang pada nyinyir tadi jangan dibilang pemerintah itu jadi nanti kendor, jadi menyerah, bukan gitu loh. Kita sekarang mesti dicoba gitu loh, memang untuk kehidupan bangsa ini gitu. Terlalu cepatlah kita mengasumsikan bahwa PPKM melonggar langsung disingkat. Ya, ini memang kan keputusannya serba salah. Harusnya kan memang diperketat sekali. Kalau diperketat, akibatnya ekonomi itu menjerit juga. Ya, kita harusnya sama-sama bahu-membahu dalam kondisi ini saling mengerti. Bukan lagi, ini kan serba salah kita kalau pilih yang satu, ibu meninggal. Pilih yang kedua, bapak meninggal. Yang diusahakan oleh pemerintah kita adalah membalance agar ibu dan ayah tidak meninggal. Kan begitu. Yang benar adalah peran media tuh mengedukasi kesadaran bahwa bahaya daripada COVID ini, itu yang harus selalu dikampanye. Jangan membuat berita yang seolah-olah pemerintah dibuat jadi kagok. Kalau nggak di PPKM, ekonomi hancur. Tapi kalau dilonggarin, ekonomi berkembang, korban jatuh banyak. Dua hal yang serba sulit lah. Terima kasih. Bagaimanapun juga PPKM ini, PPKM darurat lah atau level ini ya, tetap harus dilaksanakan Mbak. Dan ini sangat penting sekali untuk meredam penyebaran COVID ini. Bagaimana tidak kita laksanakan PPKM ya dengan kondisi yang cukup ketat atau cukup ekstrim inilah ya, gitu, cukup berat ini aja kasus COVID tetap aja semakin merebak. Apalagi tidak dilakukan PPKM seperti ini, berapa ratus ribu mungkin yang akan terkena penyebaran virus COVID ini. Jadi disinilah semua elemen masyarakat itu harus turut berpartisipasi ya, ikut mengendalikan pandemi ini sambil menunggu jurus-jurus gitu pemerintah gitu ya. Ya misalnya salah satunya vaksinasi. Dan ini mungkin akan terjadi perubahan-perubahan yang ini ya akan dalam mengendalikan penyebaran virus ini. Jadi mohonlah kiranya masyarakat turut berpartisipasi dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak FM. Iya, saya nggak mau banyak komentar lagi ya, sudah banyak yang berkomentar baik semua ya.
media massa, media cetak, berita apa, coba beritanya tolong diredam sama sekali ya, jangan jadiin masyarakat itu satu kali. Nah kembali lagi iklan yang new normal yang digalak-galakan misalnya new normal, kembali lagi tuh dibutuhkan tuh presiden kita bilang new normal, kita berdampingan dengan new normal COVID gitu, itulah digalakkan lagi, kembalikan lagi, jadi tenang jadi masyarakatnya itu, coba itu tegaskan lagi, tadi kan dibilang new normal, oke lanjutkan lagi tuh iklannya itu, jangan ini itu supaya imun masyarakat ini naik kembali, begitu saja. Makasih, Assalamualaikum. Ya ini saya terkena dampak nih, toko saya udah tutup nih, udah hampir 1 bulan nih, ya kan, PPKM kayak begini kan. Nah, sementara saya lihat orang-orang di jalan nggak pakai masker gitu loh, seenak jidat, mau olahraga, lari, nggak pakai masker, ditegur, marah, malah lebih galak, ya kan. Padahal nggak pakai masker, dia olahraga itu nyembur droplet kemana-mana. Itu satu. Kedua, itu ojol-ojol nangkring nggak pakai masker, ya kan. Pangkalan angkot pada nangkring hahaha hihi nggak pakai masker, ya kan. Makanya Indonesia ini susah, ya kan. Terpaksa saya juga balik lagi ke karyawan kan, dampaknya ke kalian juga gitu kan. Jadi kalau saya tokonya tutup, saya nggak gaji, ya kamu cari solusi sendiri. Habis mau bagaimana, ya kan. Kita lihat polisi, orang nggak pakai masker, ada tuh di berita, malah berbalas pantun. Apa-apaan tuh polisi, ya kan. Nggak pakai masker tangkap, denda, pecut, ya kan. Bukannya malah berbalas pantun, yang nggak pakai masker ketawa ketiwi, ya kan. Nah ada lagi yang nggak pakai masker, ya kan. Udahlah, Indonesia ini susah gitu loh, udah mati begitu banyak masih pada kagak takut, ya kan. Susah ini benar-benar, kecuali pakai kekerasan kayak di India, hajar pakai rotan, nggak pakai masker sabet gebuk. Nah nggak usah peduli HAM, karena kenapa? Ekonomi hancur, toko ditutup, bagaimana, ya kan. Balik lagi ke semuanya. Kalau bercanda ketawa ketiwi seakan-akan COVID ada apa-apanya, ya habis sudah, ya kan. Usaha hancur. Saya 1 bulan ini udah tutup toko, ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan, akibat dari PPKM ini, PPKM ayam geprek ini. Ada levelnya kayak level cabai aja gitu kan, bercanda aja semua. Capek, bener capek Indonesia ini. Ini kalau masyarakat kita kan kebanyakan itu belum terlalu peduli dengan hidup sehat. Lihat aja kerjanya nongkrong, kopi, makan goreng-goreng, rokok, itu kan yang dimakan penyakit semua. Walaupun nggak ada corona pun nanti itu akan rame-rame itu menemui ajalnya. Karena ada corona jadi mempercepat itu. Mestinya kan ini pengalaman kayak hidup sehat. Mestinya kan masyarakat itu harus menyadari hidup itu sehat itu penting. Tapi ya kebanyakan aja nggak nyadar ke situ. Makasih. Kalau saya singkat aja, PPKM tetap diperlakukan ketat seperti sekarang. Tetapi kalau melihat dari segi ekonomi, mungkin PPKM ini akan diperketat kepada perusahaan-perusahaan yang sudah profit selama ini. Mungkin apakah perusahaan yang sudah eksis selama 10 tahun, yang sudah untung banyak, nah itu aja yang dikenakan PPKM ketat. Yang di bawah 10 tahun, perusahaan-perusahaan yang masih untungnya baru mengejar keuntungan sebentar atau baru masih proses pengembalian modal, ya tetap beroperasi. Itu aja saran saya. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.